Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu toran para pecinta tanduran, sobat tani dan dulur-dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberikan segala nikmat, utamanya nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita dapat beraktivitas di rutinitas kita seperti sedia kala bertani. Kembali lagi di channel saya, Cak Didik Petani Pemula, yang selalu setia membahas seputar dunia pertanian, khususnya di pertanian jeruk dengan varietas Simadu. Dan pada kesempatan video saya hari ini, kita kembali lakukan pemanenan bos ya, di lahan kering. Nah, ini panen untuk kloter terakhir di lahan kering, pemulihan dan juga sistem sambung pucuk. Nah, kita review dan kita update untuk harganya nanti bos ya. Dan kita keliling-keliling dulu aja, kita lihat hasil pemanenan kita hari ini. Nah ini untuk jeruk Simadu yang kita panen hari ini. Nah, buahnya super bos, corak kulitnya bersih, kemudian untuk ukurannya bervariasi, ada yang super, ada yang tanggung, dan juga ada yang kecil. Nah, kenapa kita panen kali ini bos ya? Tidak kita tangguhkan karena kita berada di lahan kering dan juga sudah masuk di musim kemarau. Ada beberapa alasan kenapa saya panen total hari ini ya. Meninggal yang hijau aja. Nah, karena di lahan kering, nah pastinya kebutuhan air juga akan semakin meningkat. Kemudian ya sulit air, kalaupun kita harus lakukan penyiraman pastinya ada tenaga yang harus kita kerahkan, kemudian biaya juga pastinya. Kemudian alasan kedua kenapa ya di lahan kering ini kita panen juga, walaupun ini untuk harganya juga sudah sedikit naik. Di lahan kering ini biasanya pengalaman kita, kalau di lahan kering itu kalau sudah masuk musim kemarau itu rawan terserang lalat buah. Nah, jadi kita antisipasi aja sebelum ada lalat buah yang masuk. Di samping kita lakukan penyemprotan untuk mencegah datangnya lalat buah, ya yang matang-matang ini harus kita panen, segera kita lakukan pemanenan. Nah, seperti ini kondisinya. Di pemanenan sebelumnya, kalau kemarin sudah kita kalkulasi, ini sudah keluar hampir 1 ton ya. Nah, untuk tonase sehari ini kita masih belum tahu. Kalau kemungkinan bisa 1 ton lebih di pohon yang normal berbuah sekitar 90 batang yang normal berbuah. Sedangkan sisanya untuk di sistem sambung pucuk ini belum kita buahkan secara full. Sebagian ada yang sudah kita buahkan, sebagian juga belum, karena memang belum waktunya, menurut saya belum waktunya. Dan untuk tahun depan insya Allah akan kita buahkan secara full. Nah, ini contoh-contoh yang buah di sistem sambung pucuk yang sudah seukuran bola bekel. Oke, kita keliling dulu bos. Nah, ini di lahan yang pemulihan, yang sebagian juga pulih, sebagian juga belum atau sudah terlanjur stres. Ini sebenarnya penanganannya harus kita bongkar ya, harus kita bongkar. Tetapi yang sudah kembali normal atau sudah pulih, ini sudah kita panen beberapa kali juga. Nah, kondisinya seperti ini bos. Oke, kita update harga bos ya, update harga. Ini terkhusus di lokasi saya ya, di tempat saya. Kita dapat di harga 8,5. Nah, setiap pedagang punya pertimbangan sendiri dengan barang yang mereka beli. Ada juga yang lebih dari itu tapi milih bos ya, milih yang kuning aja ataupun yang berukuran besar aja. Ada juga yang dengan harga berbeda, kemudian harganya sendiri-sendiri, yang besar sendiri, yang kecil juga harga sendiri.
Nah, setiap pedagang punya pertimbangan sendiri, dan kita juga sebagai petani harus pinter-pinter juga untuk melakukan penawaran. Nah, supaya gimana caranya perhitungan kita antara pengeluaran dan juga pendapatan kita, kalau bisa ya ada untungnya, pastinya harus untung gitu bos ya, harus untung. Nah, ini di 1 tahun pemulihan ini alhamdulillah kita sudah ada pengembalian dari pohon yang sudah kita panen. Kemarin sudah kita sempat kalkulasi, alhamdulillah sudah ada pengembalian ya dari apa yang sudah kita keluarkan, baik itu untuk kebutuhan pembelian pupuk, pembelian pestisida, dan juga yang lain-lain. Dan untuk perawatan sendiri di lahan kering sudah sering saya bikin konten di video saya, silahkan disimak. Dengan catatan saya tidak pernah menekankan kepada dulur-dulur semuanya meniru saya. Yang penting gini aja, kalau dulur-dulur punya cara tersendiri dan itu dianggap lebih efisien, lebih hemat, kemudian tanaman kita juga hasilnya bagus, ya mending pakai cara tersendiri aja bos ya. Pakai cara kita sendiri, yang penting tujuan kita bisa hemat dan juga bisa meningkatkan produktivitas kita untuk tanaman jeruk kita. Nah, untuk harganya lambat laun sudah ada sedikit kenaikan bos ya. Dari pemanenan sebelumnya kita dapat di harga 8.000, sekarang 8.500. Tapi juga lihat barang bos ya, ada juga yang 9.000, tapi pilih bos ya. Kalau urut-urutan macam-macam, setiap pedagang punya harga sendiri-sendiri dan juga pertimbangan barang sendiri-sendiri. Oke, nah kondisinya semacam ini untuk tanaman jeruk yang kita panen. Kita keliling-keliling dulu aja. Nah, untuk sisa-sisa buahnya ini masih ada berbagai ukuran ya, walaupun di lahan kering. Nah, ini yang nanti sisanya nanti kita panen lagi nantilah, mudah-mudahan harganya juga naik lagi. Alhamdulillah bos, untuk proses pemanenan sudah selesai kita lakukan, ini tinggal ngangkut aja ke mobil bos ya. Nah, intinya gini aja, sebagai petani kita harus berpikir positif aja bos ya. Berapapun apa yang kita dapatkan, berapapun yang kita dapatkan, tetap kita syukuri, karena pastinya kita sebagai petani punya catatan sendiri-sendiri, terutama soal rezeki. Dan juga di setiap lahan, di setiap lokasi untuk perawatan pasti berbeda, kemudian penanganan hama juga berbeda, kemudian untuk harga jual di setiap lokasi biasanya juga berbeda. Jadi pasti kita punya catatan rezeki tersendiri. Nah, hasil panen kita buat apa? Seperti biasa, yang pertama adalah kita kembalikan lagi kepada tanaman untuk membeli kebutuhan tanaman kita, baik itu pembelian pupuk, pestisida, dan juga biaya perawatan yang lain. Kemudian yang kedua, pastinya masuk ke kantong pribadi kita atau ke kas rumah tangga kita untuk membahagiakan keluarga kita, seperti itu bos. Berapapun yang kita dapatkan tetap kita syukuri bos ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video singkat pada hari ini, proses pemanenan kloter terakhir di lahan kering. Terima kasih dulur-dulur sudah menyimak video saya awal sampai akhir, dan juga sudah menyimak video-video saya yang lain. Silahkan like, subscribe, komen, dan share kepada dulur-dulur semuanya. Semoga yang saya bagikan bermanfaat untuk dulur-dulur, terutama dulur tani jeruk dimanapun berada. Tetap semangat bertani bos, jangan dikasih kendor. Salam satu toran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.